pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak semua yang hari ini kita mulai pembelajaran yang sebelumnya kita sudah menyampaikan materi yang lalu. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kalian yang mana yang pada pembelajaran yang kemarin sudah Bapak kasih tugasnya. Tolong kalian kerjakan sekarang. Ya, Bapak kasih waktu ya kurang lebih sekitar 10 menit. Ya, tolong dikerjakan sekarang. Bapak tunggu. Dan nanti kalau sudah selesai, tolong kumpulkan ya nanti di depan. Ya. Kemarin materinya apa? Kemaritiman ya. Ya. Soalnya nanti kemaritiman akan kumpulkan di depan. Bapak kemarin? Tidak.
Ya, kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. Yang sudah untuk menjawabnya. Nah, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, setelah itu kalian buka. Ya, kita mulai materi berikutnya. Ya, kalau yang sudah, tolong kumpulkan ke depan. Sudah semua ininya. Sebelum Bapak mulai, ya, kemarin kan sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok kan kemarin ya. Ya, masing-masing kelompok sudah Bapak kasih sudah. Ya, kemarin tolong diperhatikan anak-anakku. Ya, kemarin sudah Bapak bagi kelompok ya menjadi 3 kelompok. Ya, yang materinya masing-masing sudah Bapak kasih ya. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil yang udah Bapak kasih, tapi sebelum kita mulai ya kita akan membentuk dulu diskusi dulu ya, baru nanti hasilnya kalian paparkan ke depan ya. Yang hasilnya nanti kalian maju perwakilannya ya dari satu kelompok itu 2 orang. Ya, nanti yang lainnya ada yang bertanya, ada yang menanggapi ya, supaya kalian ya memahami materi ini. Ya, jadi sebelum Bapak mulai diskusi, Bapak akan benarkan dulu materinya ya sebelum Bapak mulai. Ya, sudah kelihatan di depan? Ada ya? Ya, untuk hari ini materinya yaitu mengenai hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan bangsa Indonesia. Ya, untuk selanjutnya yaitu kalian bisa nyimak video yang akan Bapak tayangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Jumpa Ya, lagi di kalian sini tolong di video simak pembelajaran videonya IPS nanti dengan Ibu Liza. Untuk dari materi anak-anak ini Ibu yang kelas 7, kita untuk akan diskusi lanjutkan kalian materi kita masih di bab kelompok. 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun peta konsep kita akan melihat hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi ini kita yang ini ya peta konsepnya yang tentang kesejahteraan manusia. Oke, tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, materi pembelajarannya akhirnya kita sampai di subbab yang terakhir ya, subbab yang F. Oke, langsung saja kita masuk subbab F, yaitu hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kita mau lihat nih apa sih hubungannya antara kelangkaan, permintaan penawaran demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Oke, jadi pada materi-materi sebelumnya itu kita sudah bahas tentang kelangkaan ya, anak-anak. Siapa yang masih ingat apa itu kelangkaan? Oke, kelangkaan itu merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas, yang selalu banyak ya, dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Nah, seperti contoh itu sewaktu kita pandemi COVID-19 sampai sekarang ya. Nah, waktu di awal-awal itu kelangkaan terhadap kebutuhan masker. Nah, karena apa? Karena orang itu banyak yang mau membeli masker, sementara stoknya itu terbatas. Lalu yang di bawah itu ada kelangkaan air bersih, lalu kelangkaan BBM. Nah, kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Apa saja penyebab kelangkaan? Yang pertama, perbedaan letak geografis. Nah, dengan adanya perbedaan letak geografis ini menyebabkan sumber daya alam itu tersebar tidak merata. Ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut subur, dan daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam, atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Ya, pertumbuhan penduduk yang kedua lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi sehingga menimbulkan kesenjangan ya, ada gap antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Artinya ini di sini adalah penduduk Indonesia itu selalu meningkat, selalu bertambah, sementara kebutuhan barang produksi itu pertumbuhannya itu tidak cepat, tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk negara kita. Lalu yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Lalu yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Di beberapa negara maju, perkembangan teknologi itu berlangsung cukup cepat, serta di daerah berkembang, justru perkembangan teknologi itu lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Sehingga inilah dia beberapa penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, terbatasnya sumber daya mendorong manusia itu melakukan segala usaha untuk kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor penyebab kelangkaan yang telah kita uraikan itu dapat menimbulkan permintaan dan penawaran. Ya, sekarang kita mau bahas pasti hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Jadi, penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Nah, dengan adanya kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah, ya. Karena di sini kan dilihat kan penawaran terhadap barang dan jasa itu terjadi pada daerah yang kelebihan. Nah, berlebih hasil produksinya, tentu berlebih penawarannya. Nah, karena berlebih penawarannya, tentu harga barangnya itu akan murah karena banyak, ya. Sebaliknya, daerah yang kekurangan sumber daya, artinya dia kurang hasil produksinya, itu akan menyebabkan kelebihan permintaan, kurang sumber dayanya, ya, kurang alat pemuas kebutuhannya. Sementara kelebihan permintaan terjadi, ya, banyak yang minta. Jadi harga barang pada daerah yang kekurangan itu menjadi mahal. Oke, bisa dipahami ya hubungan antara kelangkaan dengan penawaran dan permintaan. Oke, jadi untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang
sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Caranya itu lakukan distribusi. Mana daerah yang kelebihan, dia bisa mendistribusikan barangnya ke daerah yang kurang. Ya. Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitan antara pasar dengan distribusi? Jadi, sesuai dengan fungsinya, pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual-beli. Kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Oke, sekarang kita mau lihat keterkaitan antara pasar dan distribusi. Dapat kita lihat peranannya pasar ini dalam mendistribusikan barang dan jasa. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi seperti yang pertama, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Jadi dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen itu dapat dinikmati oleh konsumen baik melalui pasar tradisional ataupun modern. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Jadi dengan adanya pasar, barang-barang itu dapat tersalurkan kepada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga dan sampai sekarang ya. Nah, waktu di awal-awal itu kelangkaan terhadap kebutuhan masker. Nah, karena apa? Karena orang itu banyak yang mau membeli masker, sementara stoknya itu terbatas. Lalu yang di bawah itu ada kelangkaan air bersih, lalu kelangkaan BBM. Nah, kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Apa saja penyebab kelangkaan? Yang pertama, perbedaan letak geografis. Nah, dengan adanya perbedaan letak geografis ini menyebabkan sumber daya alam itu tersebar tidak merata. Ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut subur, dan daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam, atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Ya, pertumbuhan penduduk yang kedua lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi sehingga menimbulkan kesenjangan, ya ada gap antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Artinya ini di sini adalah penduduk Indonesia itu selalu meningkat, selalu bertambah, sementara kebutuhan barang produksi itu pertumbuhannya itu tidak cepat, tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk negara kita. Lalu yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Lalu yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Di beberapa negara maju, perkembangan teknologi itu berlangsung cukup cepat, serta di daerah berkembang, justru perkembangan teknologi itu lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Sehingga inilah dia beberapa penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, terbatasnya sumber daya mendorong manusia itu melakukan segala usaha untuk kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor penyebab kelangkaan yang telah kita uraikan itu dapat menimbulkan permintaan dan penawaran. Ya, sekarang kita mau bahas pasti hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Jadi penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Nah, dengan adanya kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah, ya. Karena di sini kan dilihat kan penawaran terhadap barang dan jasa itu terjadi pada daerah yang kelebihan. Nah, berlebih hasil produksinya, tentu berlebih penawarannya. Nah, karena berlebih penawarannya, tentu harga barangnya itu akan murah karena banyak, ya. Sebaliknya, daerah yang kekurangan sumber daya, artinya dia kurang hasil produksinya, itu akan menyebabkan kelebihan permintaan, kurang sumber dayanya, ya, kurang alat pemuas kebutuhannya. Sementara kelebihan permintaan terjadi.
ya, banyak yang minta. Jadi harga barang pada daerah yang kekurangan itu menjadi mahal. Oke, bisa dipahami ya hubungan antara kelangkaan dengan penawaran dan permintaan. Oke, jadi untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Caranya itu lakukan distribusi. Mana daerah yang kelebihan, dia bisa mendistribusikan barangnya ke daerah yang kurang. Ya. Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan di asalnya melalui pasar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitan antara pasar dengan distribusi? Jadi sesuai dengan fungsinya, pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli. Kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Oke, sekarang kita mau lihat keterkaitan antara pasar dan distribusi. Dapat kita lihat peranannya pasar ini dalam mendistribusikan barang dan jasa. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi seperti yang pertama, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Jadi dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen itu dapat dinikmati oleh konsumen baik melalui pasar tradisional ataupun modern. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Jadi dengan adanya pasar, barang-barang itu dapat tersalurkan kepada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Naiknya harga barang biasanya ini dipengaruhi oleh karena langkanya barang. Langkanya barang yang ada di pasar itu juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Jadi, kalau distribusinya lancar dan barangnya selalu tersedia di pasar, maka harganya akan relatif stabil. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Jadi, keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar ini dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Nah, bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam memenuhi kebutuhan antar ruang seperti yang pertama, peranan bagi produsen. Ya, peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen, dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Yang kedua, kita lihat apa peranannya bagi konsumen, yaitu dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, maka semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, peranan bagi pembangunan. Karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan, pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Dan terakhir, peranan pasar bagi sumber daya manusia, yaitu dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Oke, jadi adalah semuanya, ketersediaan sumber daya itu merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kembali kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Oke, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, akhirnya materi kita untuk bab 3 ini sudah selesai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk. Ya, untuk selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ya, nanti mejanya tolong diatur ya berdasarkan kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 tolong mejanya diatur. Ya, kita mulai diskusi. Nanti hasil diskusinya tolong dipresentasikan ke depan, ya. 2 orang yang maju ke depan. Ya nanti, ya sekalian
tutup dulu nanti ininya mejanya. Kamu kita berikan dulu mejanya. Kita mulai diskusi. Tiga. Laporan mejanya. Laporan mejanya. Kemarin kelompok 1 materinya materi apa? Penyebab makan. Untuk kelompok 2 peranan yang kelompok 3-nya peranan pasar dalam pemenuhan kebutuhan peranan pasar dalam kebutuhan untuk saat ini kalian diskusikan yang kemarin Bapak sudah kasih materinya, kalian diskusikan, nanti Bapak kasih waktu kalian 5 menit, setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya ke depan ya, 2 orang, yang satu sebagai pembuka, yang satu memaparkan hasil diskusinya ya, paham sampai sini? Ya, kalian diskusikan dulu dan nanti Bapak kasih waktu 5 menit untuk dipaparkan ke depan ya, dipresentasikan.
Udah selesai belum diskusinya? Ya, siap untuk maju atau masih ada yang ingin? Udah siap? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Sudah ada yang siap? Belum? Tiga sudah? Siap belum? Siap, kita mulai. Mau kelompok berapa dulu yang sudah siap? Sudah kelompok satu dulu? Ya, nah kita mulai dari kelompok satu, berarti kelompok 2 dan 3 harap 5, ya. Nanti setelah itu kita buka dua orang yang banyak. Nah, nanti dari kelompok satu yang akan menjawab. Ya, silakan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan penyebab kelelahan dari kelompok 1. Ini anggota-anggotanya, sisi dari 2 yang sudah kita, ada sekretarisnya namanya 2, ada juga anggota lainnya, ada sama Sektiani, ada data hubungan, dan ada juga. Jadi di sini ada beberapa faktor dan penyebab kelelahan. Yang pertama yaitu tentang geografis, perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam atau SDA tersebar di kota. Yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan produksi. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Dan yang keempat, perkembangan teknologi yang bersama. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, penyebab kelelahan yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. SDA atau sumber daya alam tidak tersebar. Masing-masing daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda dan tidak tersebar secara merata. Ada daerah yang subur sehingga sumber daya alamnya seperti sayur-sayur dan buah-buahannya sangat berlimpah. Ada juga daerah yang tandus namun kaya akan sumber daya yang seperti minyak bumi dan gas alam. Perbedaan inilah yang menyebabkan sumber daya menjadi alam. Penyebab kelangkaan yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara
dasar kemampuan produksi barang. Kemampuan produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kemampuan produksi yang terbatas akan mengakibatkan rendahnya jumlah produksi. Hal ini dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia secara maksimal. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi yang bersama. Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi sangat mempengaruhi kemampuan dalam proses produksi itu sendiri. Dalam hal ini, perkembangan teknologi tidak sebanding dengan cepatnya kebutuhan manusia. Sementara kebutuhan hidup manusia terus berkembang. Lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi menyebabkan tidak berpengaruh dengan kebutuhan manusia secara maksimal. Terima kasih. Sekian saja presentasi saya tentang pendapat dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ya, silakan. Dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin bertanya. Kalau maju ke depan, yang ingin bertanya atau berdiri di meja-meja tempat sini. Ya, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Dan kelompok 2 atau 3 dulu yang mau bertanya. Yang mau bertanya, tolong acungkan jarinya. Siapa yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 3 ya, silakan. Jumlah penduduk dan jumlah barang manakah yang lebih cepat? Nah, kedengaran di kelompok 3 suaranya? Enggak, mohon diulang lagi. Ya, kedengaran. Ya. Untuk yang selanjutnya mau ditanyakan lagi? Ya. Silakan dari kelompok 3 masih ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan kedua, kenapa perkembangan teknologi tidak sama? Kenapa? Ya. Sudah cukup? Sudah. Ya. Untuk kelompok 2 masih ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Enggak ada? Ya, berarti kita lanjutkan untuk kelompok 2 presentasi ke depan. Ya, nah, silakan maju ke depan. Dora. Silakan untuk kelompok 2 diskusinya dipresentasikan.
dari ketua hari sekretaris bersama anggota satu panggilan anggota dua panggilan terkaitan pasar dengan distribusi. Distribusi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Karena menentukan penjualan. Pengertian tersebut, pasar dan distribusi memiliki hubungan yang sangat erat. Apalagi salah satu fungsi pasar adalah sebagai sarana distribusi, yakni membaca arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kalian masih ingat yang dimaksud distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Apa kaitan antara pasar dan distribusi? Sesuai dengan fungsinya. Pasar merupakan tempat promosi distribusi dan pembukaan harga pasar. Merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli. Kaitan antara pasar dan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pasar merupakan bagian dari kegiatan distribusi yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang produsen kepada konsumen melalui para pedagang. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen bukan untuk dikonsumsi sendiri, tetapi diperjualbelikan kepada masyarakat. Pasar merupakan bagian dari kegiatan distribusi yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen melalui para pedagang. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen bukan untuk dikonsumsi sendiri, tetapi perlu diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok 2 sudah dipresentasikan. Silakan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Ada yang mau nanya lagi? Ya, dari kelompok 3. Sudah kedengeran untuk pertanyaannya? Ya, tolong diulangi. Sudah kedengeran jawabannya? Sudah kedengeran? Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Sebutkan namanya dulu. Kedengeran? Ya. Ada ditanyakan lagi dari kelompok 1 dan 3? Enggak ada. Ya, untuk kelompok 2 kita cukup ya hasil diskusinya. Kalau dikasih aplaus dong untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Tolong maju ke depan 2 orang.
Ya, Bapak kasih kesempatan kepada kalian ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin bertanya, sebutkan namanya dari kelompok berapa ya. Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin bertanya. Ya, kelompok 1. Kenapa? Ya, silakan untuk kelompok 3 dijawab pertanyaannya. Ya, kedengaran suaranya? Ya, kedengaran. Ya, untuk berikutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, kelompok 2 sebutkan namanya. Ya. Maka dari itu peranan Untuk yang selanjutnya ingin ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1, kelompok 2? Sudah? Ya, kasih close untuk kelompok 3. Ya, sebelum kita akhiri, Bapak simpulkan ya hasil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sebentar, Bapak akan inikan dulu sebentar.
Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya Bapak ingin sampaikan atau Bapak simpulkan, ya. Jadi untuk itu pertama, ya, penyebab kelangkaan yang pertama yaitu perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata, ya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama di beberapa negara maju. Perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, serta di negara berkembang justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Ya, untuk kelompok 1 ini Bapak simpulkannya. Ya, untuk yang berikutnya yaitu peran keterkaitan pasar dengan distribusi. Yang pertama yaitu mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi dengan adanya pasar dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern. Yang kedua yaitu membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Yang ketiga yaitu produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Ya, ya untuk selanjutnya, ya, kesimpulan yang selanjutnya yaitu peranan pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Yang pertama yaitu peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. Yang kedua, peranan bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu peranan bagi pembangunan, karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Pasar ini mendorong pembangunan daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Yang keempat yaitu peranan pasar bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ya, jadi dari setiap kelompok itu bisa Bapak simpulkan yang sudah Bapak bacakan tadi, ya. Untuk sebelum kita mengakhiri, ya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ya, di mana tugas ini nanti kalian kumpulkan, ya, kalian tulis. Soalnya Bapak diktekan aja ya, ya, Bapak diktekan, nanti kamu kumpulkan di buku aja, di buku.
Ya, dibuka aja. Ya, ya silakan ambil dulu. Ya, silakan. Ya, tulis soalnya esai. Ya, untuk nomor 1, ya, bagaimana kelangkaan sumber daya dihubungkan ya, dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Ya. Yang nomor 2, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi daerah yang kekurangan sumber daya. Nah, nomor 3, bagaimana peran transportasi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya. Ya, untuk nomor 4, bagaimana kegiatan distribusi ya, barang yang dilakukan antar daerah. Nah, nomor 5, bagaimana peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, kalian kerjakan.
Kasih nama lengkapnya tentunya. Kalau selesai aktif Mas. Nah, untuk selanjutnya ini untuk rekamannya ya, kamu kerjakan di rumah ya, nanti dikumpulkannya nanti di telemin aja ya. Untuk saat ini Bapak ucapkan ya banyak terima kasih ya. Dan jaga kesehatan kamu ya. Dan salam kepada orang tua kamu. Dan semoga kamu dan keluarga kamu diberi kesehatan, ya, dijauhkan dari virus corona yang sedang mewabah saat ini. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih Bapak Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.